memang perseteruan antara Presiden Jokowi dengan PDIP ini berlarut dan panjang hingga proses pilkada. Meskipun Hasto Kristianto merasakan bahwa ini sebenarnya bukan perseteruan antara PDIP dan Jokowi, tapi lebih kepada perseteruan antara Jokowi dengan dirinya sendiri. Karena PDIP hanya menjalankan amanat undang-undang konstitusi yang ada. Tapi ya, memang terjadi banyak kasus, pejabatnya tersandera berbagai macam kasus, sehingga mau gak mau mereka terus mengikuti apa-apa yang menjadi instruksi kekuasaan. Hai korban ghosting, cerita-cerita masa lalu akan terus membayangi kehidupan masa depan kita. Bahkan berbagai macam keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan akan menjadi rekam jejak yang terungkap suatu saat nanti. Hal ini mulai terlihat jelas dari berbagai mana kemudian akhirnya pernyataan-pernyataan disampaikan oleh Hasto Kristianto terkait persoalan-persoalan ketika membersamai Presiden Jokowi ketika menjabat sebagai presiden. Jadi ada banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya memang ini bertentangan dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang ada di bangsa ini. Sehingga dari berbagai macam hal ini dan sekarang dalam proses pilkada itu mulai dikeluarkan, mulai disampaikan. Daripada mungkin begini pemikirannya Bapak Hasto ya. Daripada pada akhirnya saya dipenjara karena berbagai macam kasus yang kemudian akhirnya menimpa saya. Dan ini memang diarahkan dengan berbagai proses kesengajaan. Mending hari ini saya menyampaikan berbagai macam pernyataan-pernyataan untuk membuka sedikit informasi demi sedikit, sehingga orang-orang melihat bagaimana kemudian sebenarnya karakteristik yang ada pada diri Presiden Jokowi gitu. Mulai misalnya seperti kasus Formula E. Kita memang dari dulu sempat ramai bahwa kasus Formula E itu adalah semacam intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah agar kemudian terjadi yang namanya pencegalan-pencegalan hak-hak politik yang dimiliki oleh Anies Baswedan gitu. Karena mau diakui atau tidak diakui, proses ketika kampanye pada saat pilpres, pada saat pilkada dahulu 2017 misalnya, itu kan memang ada banyak perseteruan-perseteruan. Dan memang ada berbagai macam argumentasi atau berbagai macam rekam jejak yang akhirnya semacam analisa mengatakan bahwa pemecatan Anies sebagai Mendikbud itu sebenarnya karena memang ada berbagai macam dampak-dampak politik yang tidak diinginkan dari Anies Baswedan, dari kehadiran Anies Baswedan. Sehingga dia dipecat, tiba-tiba nyalon gubernur jadi. Dan dari proses itu, akhirnya kita melihat bagaimana kemudian kemarin, dalam proses pencalonan itu kan hampir saja Anies Baswedan gagal dicalonkan sebagai presiden karena partai pendukungnya tidak memenuhi. Tapi akhirnya PKB masuk dan PKB mendukung semua proses itu. Meskipun kita nggak tahu apa yang kemudian terjadi dalam politik PKB. Dan hari ini Hasto mengatakan bahwa sebenarnya memang kasus Formula E, intimidasi-intimidasi yang dilakukan atau pencabutan-pencabutan hak politik secara halus itu dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri, dan ini adalah instruksi yang kemudian diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Anies Baswedan gitu. Dan ada berbagai macam keterkaitan yang akhirnya mulai sedikit terbongkar. Bagaimana kemudian katanya kalau menurut Tempo itu kan ada kalimat semacam partai coklat gitu. Partai coklat ini kan dikatakan bahwa yang mengontrol berbagai macam kekayaan dan melakukan berbagai macam pengerukan penghasilan dari berbagai macam tambang-tambang yang ada, dari berbagai macam judi-judi online yang ada, dan dari hal-hal lain, baik itu tentang politik yang akhirnya mengerahkan massa untuk satu tujuan kepentingan politik yang dimiliki oleh sang penguasa. Ini akhirnya kita melihat bagaimana kemudian akhirnya partai coklat ini diakomodir oleh Presiden Jokowi, dirawat oleh Presiden Jokowi, agar kemudian nanti berbagai macam masalah kekuasaannya dapat dilakukan dengan mengendalikan aparatur yang ada gitu. Jadi kalau macam-macam ajar, selesaikan, kasih kasus penjara, selesai gitu kan. Makanya kalau selama ini kita mengalami berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan tentang ke partai coklat ini, maka memang wajar gitu. Ada banyak kasus yang akhirnya tidak terlalu terbuka, ada banyak kasus yang akhirnya memang tertutup gitu. Dan hal ini rasa-rasanya seperti pengetahuan umum yang orang-orang juga mengerti, tapi sampai hari ini baru Tempo yang kemudian akhirnya memulai berbagai macam percakapan-percakapan tersebut. Sehingga akhirnya hari ini kita memang melihat bagaimana kemudian partai coklat ini mengakomodir berbagai macam kepentingan-kepentingan dari sang penguasa. Dan kalau kita melihat bagaimana kemudian kampanye akbar yang dilakukan di Jawa Tengah, dan Jokowi memberikan klarifikasi bahwa kehadiran masyarakat pada kampanye akbar kali ini bersama Ahmad Lutfi dan Taj Yassin itu tidak dikerahkan. Pernyataan ini seolah-olah ingin mengklarifikasi
hal-hal lain, bahwa terjadi perkerahan massa untuk mendukung satu-satunya calon, untuk mengakomodir kepada salah satu pasangan calon. Padahal kan nggak ada yang kemudian menyampaikan bahwa masyarakat ini dikerahkan, bahwa masyarakat ini diarahkan gitu. Tapi tiba-tiba ada semacam pertanyaan demikian. Ini kan berarti dia telah mendengar berbagai macam desas-desus bahwa orang-orang atau masyarakat sudah mengerti terkait pengerahan massa tersebut. Sehingga akhirnya dia perlu memberikan klarifikasi agar terjadi pelurusan. Padahal nggak ada yang berpandangan demikian gitu. Ya sudah, biasa aja kampanye akbar ya kampanye akbar. Kampanye akbar ya ramai ya biasa gitu. Namanya juga kampanye akbar gitu. Tapi dari kejadian ini kita hanya bisa melihat bagaimana kemudian perseteruan antara PDIP dan Jokowi itu cukup sengit hingga hari ini. Rasa-rasanya ternyata memang tidak berhenti di Pilpres, tapi dalam proses pilkada juga demikian. Ada berbagai macam calon-calon yang kemudian akhirnya di-endorse oleh Jokowi. Ada berbagai macam calon-calon yang akhirnya seolah-olah itu rasa-rasanya seperti ditempatkan pada posisi-posisi tersebut. Sehingga nanti akan ada bacaan balas budi yang akhirnya nanti berkaitan dengan perjanjian kepentingan politik atau tukar guling dalam politik. Kamu memberikan ini, maka saya akan memberikan itu. Seolah-olah akhirnya demikian. Tapi ini kan hanya kemungkinan. Tapi ketika kita lihat bagaimana kemudian pernyataan-pernyataan Hasto Kristianto, memang ada berbagai macam hal yang harusnya masyarakat mengerti tentang bagaimana kemudian Jokowi mengatur berbagai macam hal. Kalau kita pernah melihat bagaimana kemudian akhirnya dalam proses pilkada ini hampir berbagai macam daerah itu bumbu kosong, mungkin saja itu juga termasuk salah strategi yang dilakukan oleh Jokowi. Mungkin saja. Tapi kita kan juga tidak tahu apakah kemudian itu benar atau tidak. Sampai sekarang kita hanya tahu bahwa kasus Formula E yang sempat dan hampir saja menangkap Anies Baswedan itu memang sengaja dilakukan untuk mengintimidasi hak-hak politik yang seharusnya tidak dipakai oleh Anies Baswedan. Ini kan semacam, kalau kamu nggak menurut, ya sudah gitu, kamu akan dipenjarakan. Seolah-olah kesannya begitu gitu. Apakah mungkin pernyataan-pernyataan dahulu Presiden Jokowi ketika mengatakan bahwa saya tahu seluruh apa-apa yang kemudian dilakukan oleh ketua-ketua umum partai. Saya tahu apa-apa yang kemudian dilakukan oleh ketua umum partai. Saya punya datanya. Hati-hati loh. Apakah ini menandakan bahwa dari berbagai macam aib-aib politik yang dimiliki oleh pejabat-pejabat publik itu akhirnya dilindungi sebagai satu kesepakatan politik bahwa kamu harus mengikuti instruksi yang saya kenakan, bahwa kamu harus mengikuti instruksi yang saya miliki. Kalau tidak, maka nanti akan terjadi kekacauan pada nasib kehidupan sampean. Kan seolah-olah begitu, semacam ancam-mengancam dalam dunia politik agar kasusnya tidak dibuka, maka kamu ikut apa yang kemudian saya perintahkan. Kalau kamu ikut, maka kamu akan tertangkap sebagai tersangka, baik itu kasus-kasus korupsi atau kasus-kasus lainnya yang akhirnya menimpa diri sampean. Nah, hal-hal begini yang kemudian tidak baik dalam dunia politik kita. Ketika akhirnya demikian terus yang terjadi, maka ini semacam perawatan berbagai macam kasus yang tidak diungkap agar kepentingan politik, hasrat politik yang menjadi hasrat kekuasaan itu dapat dilakukan dengan menodong pistol tanpa perlu menembakinya. Jadi ibaratnya kasus-kasus yang dimiliki itu adalah kasus-kasus yang akhirnya mereka kalau kena ini akan tertembak gitu. Jadi memang saktinya pistol itu ketika hanya ditodongkan saja, bukan ditembakkan. Tapi ketika ditodongkan di kepala, maka dia akan ikut apa yang kemudian diinstruksikan. Karena dia masih berpikir tentang nasib masa depan mereka. Mereka masih belum ikhlas untuk kemudian menghilangkan jabatan-jabatannya dan meninggalkan dunia yang penuh dengan kemewahan-kemewahan ini. Tapi memang perseteruan antara Presiden Jokowi dengan PDIP ini berlarut dan panjang hingga proses pilkada. Meskipun Hasto Kristianto merasakan bahwa ini sebenarnya bukan perseteruan antara PDIP dan Jokowi, tapi lebih kepada perseteruan antara Jokowi dengan dirinya sendiri. Karena PDIP hanya menjalankan amanat undang-undang konstitusi yang ada. Tapi memang cerdiknya seorang Jokowi menurut saya mungkin ya, itu ketika kemudian terjadi berbagai macam pernyataan-pernyataan yang disampaikan bahwa ini adalah skenario, ini adalah skenario kekuasaan. Mereka menggunakan aparatur partai coklat ini untuk kemudian mengancam, mengintimidasi, dan mengakomodir atau mengarahkan dan mengerahkan seluruh masyarakat untuk memenuhi hasrat kekuasaan. Dan pernyataan-pernyataan ini akhirnya menunjukkan bahwa memang ada hal-hal lain di balik ini yang belum terungkap oleh publik. Apakah kemudian nanti akan semakin lama ini akan semakin terungkap? Apakah semakin lama akan ada banyak hal lain, kejutan-kejutan lain yang ternyata ini berkaitan dengan Presiden Jokowi?
Karena rasa-rasanya katanya sampai hari ini Hasto Kristianto itu akan dipenjarakan dengan berbagai macam kasus dugaan korupsi yang sampai hari ini kita nggak tahu apa kasusnya, tapi katanya filenya sudah siap dan akan dibongkar. Dan dari kejadian ini harusnya kita bisa melihat bagaimana kemudian dunia politik di Indonesia memang terjadi banyak kasus, pejabatnya tersandera berbagai macam kasus, sehingga mau nggak mau mereka terus mengikuti apa-apa yang menjadi instruksi kekuasaan. Dan dalam proses memperkayakan diri dalam instansi-instansi atau partai coklat, ya dengan cara-cara yang akhirnya mengamankan berbagai macam hal. Misal kartel narkoba, mungkin di satu sisi di sana ditangkap, tapi ada kartel yang lebih besar yang akhirnya lewat. Kan siapa tahu gitu kan? Ini kan kemungkinan yang akhirnya bisa terjadi, kemudian diamankan untuk kepentingan apa? Kepentingan politik ketika akhirnya nanti mereka melakukan berbagai macam kampanye-kampanye. Apakah kemudian nanti ini juga akan berkaitan dengan bagaimana kemudian dana PSI menyebar ke seluruh Indonesia dengan banner-banner yang terpampang di setiap jalan? Apakah itu juga salah satu hasil dari kerja keras yang kemudian dilakukan bersama Partai Coklat selama ini? Ini kan pertanyaan yang kemudian juga membingungkan. Nanti ini akan muncul berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya akan membongkar satu persatu seperti apa kejadian sebenarnya. Dan harapannya dari semua hal ini adalah tentang bagaimana kemudian kita dapat merubah kehidupan berdemokrasi kita yang bukan hanya dipoles sebagai negara demokrasi, tapi tindakan-tindakan di dalamnya sudah diatur menjadi sebuah negara monarki. Maka apapun yang kemudian terjadi dalam proses pilkada, mari kita tetap kawal sehingga suara ini memang benar suara rakyat yang ditentukan oleh Tuhan. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban Gus Dur.